Selamat hari Minggu. Seluruh presbiter GPIB Jemaat Gideon mengucapkan selamat beribadah di hari Minggu ke-6 sesudah Epifania. Kiranya kesetiaan kita untuk terus setia beribadah kepada Tuhan adalah ungkapan rasa syukur atas karya keselamatan yang sudah Tuhan anugerahkan kepada kita. Pemberitaan firman pada ibadah ini disampaikan oleh Pendeta Carolina Hale Montolalu. Saudaraku, hidup kita adalah rangkaian dari banyak cerita tentang perjalanan iman bersama dengan Tuhan yang telah melalui, menuntun, dan memberkati kehidupan. Tuhan yang Maha Kasih menuntun kita mendengarkan suaranya melalui persekutuan hari ini. Mari kita menghadap Tuhan dengan berdiri dan memuji dengan pujian. Ibadah hari Minggu ke-6 sesudah Epifani ditabiskan dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nats pembimbing dalam ibadah Minggu ke-6 sesudah Epifani ini diambil dari Yohanes 13 ayatnya yang ke-34 yang menyatakan, "Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi." Terimalah salam.
Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Jemaat, dipersilahkan duduk. Mari merendahkan diri di hadapan Tuhan di dalam doa. Mari berdoa. Kasihanilah kami ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaran kami menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah kami seluruhnya dari kesalahan kami, dan tahirkanlah kami dari dosa kami, sebab kami sendiri sadar akan pelanggaran kami dan senantiasa bergumul dengan kesalahan kami. Jadikanlah hati kami tahir ya Allah, dan baharuilah batin kami dengan roh yang teguh. Jangan membuang kami dari hadapan-Mu, jangan mengambil roh-Mu yang kudus daripada kami. Bangkitkanlah kembali kepada kami kegirangan karena selamat yang daripadamu, dan lengkapilah kami dengan roh kerelaan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, kita akan masuk dalam pemberitaan firman. Sebelum berdoa, kami persilahkan untuk membuka Alkitab saudara dari surat pertama Yohanes pasal 2 ayat 7 sampai ayat 17. Apabila saudara-saudara telah menemukan bahagian tadi, kita akan berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Kami bersyukur padamu Bapa atas rahmat dan berkat-Mu dalam hidup kami. Kami boleh ada sebagaimana kami ada sekarang, bukan karena kami kuat,
tetapi karena kami punya Tuhan yang sangat kuat, yang berkuasa di dalam kehidupan kami. Kami hadir bersama dalam persekutuan jemaat-Mu, Jemaat Gideon Kelapa II, secara online. Bapa, kami semua yang bersekutu rindu untuk mendengar sabda-Mu. Saatnya kami akan membaca dan mendengarkan firman-Mu. Karuniakan Roh-Mu yang kudus bagi kami dan bersabdalah karena kami mendengar. Dalam nama Kristus firman yang hidup, kami berdoa dan memohon. Amin. Kami mengundang saudara jemaat berdiri untuk mendengar sabda Tuhan. Haleluya. Bacaan Alkitab hari ini dari surat 1 Yohanes 2 ayat 7 sampai ayat yang ke-17 yang menyatakan, Saudara-saudara yang kekasih, bukan perintah baru yang kutuliskan kepada kamu, melainkan perintah lama yang telah ada padamu dari mulanya. Perintah lama itu ialah firman yang telah kamu dengar. Namun perintah baru juga yang kutuliskan kepada kamu telah ternyata benar di dalam Dia dan di dalam kamu. Sebab kegelapan sedang lenyap dan terang yang benar telah bercahaya. Barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang, tetapi ia membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang, dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Tetapi barang siapa membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan dan hidup di dalam kegelapan. Ia tidak tahu kemana ia pergi, karena kegelapan itu telah membutakan matanya. Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, sebab dosamu telah diampuni oleh karena namanya. Aku menulis kepada kamu, hai bapa-bapa, karena kamu telah mengenal Dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu telah mengalahkan yang jahat. Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, karena kamu mengenal Bapa. Aku menulis kepada kamu, hai bapa-bapa, karena kamu mengenal Dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu kuat dan firman Allah diam di dalam kamu, dan kamu telah mengalahkan yang jahat. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukankah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Bapa
Jemaat dipersilakan duduk. Saudara-saudara yang kekasih, bukan perintah baru yang kutuliskan kepada kamu, melainkan perintah lama yang telah ada padamu dari mulanya. Perintah lama itu ialah firman yang telah kamu dengar. Apakah perintah lama itu? Keadilan, perdamaian, pengampunan, ketulusan, dan seterusnya. Lalu, apanya yang baru? Nilai-nilai ini sudah sangat tua, setua kekristenan lahir di bumi. Nilai-nilai ini sudah sangat tua, seusia Alkitab hadir di antara manusia. Bukankah nilai-nilai itu sudah kita dengar sejak masih kecil? Disampaikan dan diajarkan oleh orang tua kita. Dijelaskan dengan sangat saksama oleh kakak-kakak layan di sekolah minggu, juga oleh pendeta, oleh presbiter. Lalu, apanya yang baru? Benar, nilai-nilai itu sudah sangat tua dan tidak asing bagi kita. Benar, itu bukan perintah baru, tetapi perintah lama yang sudah ada pada kita sejak mulanya. Tetapi keakraban dan kedekatan dengan nilai-nilai itu sering menyebabkan nilai-nilai itu menjadi kabur, atau kekuatannya menjadi tumpul karena terlalu biasa, maka mata kita menjadi rabun. Saudara-saudara yang kekasih dalam Kristus, seringkali kita temukan, ya katakanlah dikemas dengan sangat manis oleh para ekonom atau para pedagang dalam bentuk iklan yang memukau dengan tujuan mendapatkan keuntungan. Ataupun kata-kata tersebut fasih disampaikan para pengkhotbah kondang untuk merebut popularitas tersebut. Saudara, mudah diucapkan di mana-mana, dari atas mimbar gedung gereja sampai ke parlemen, dari dalam gedung gereja sampai kemana-mana tempat. Tetapi karena biasa, nilai-nilai itu kehilangan motivasi. Dengan kata lain, Ibu Bapak dan Saudara, nilai-nilai itu menjadi tumpul. Nilai-nilai itu kehilangan kuasanya. Padahal nilai-nilai itu dahsyat. Nilai-nilai itu menyembuhkan, menghibur, menguatkan, membangkitkan
rasa percaya diri yang telah hilang, merobohkan tembok-tembok pemisah. Saudara, yang tua, yang kuno, yang sederhana, yang setiap hari kita lihat, yang kecil, jangan disia-siakan. Jangan dianggap sepele, sebab belum tentu tidak berharga. Ibarat obat, dengan sebuah dosis kecil dari perintah lama yang sudah kita kenal, nilai agama yang luhur dimasukkan ke dalam kehidupan kita. Atau saudara-saudara, ibarat vaksin, maka akan menyebabkan kita kebal terhadap penyakit kehidupan yang besar dan dahsyat yang setiap saat datang menghantui kita. Oleh sebab itu, mari kita bergaul dengan perintah lama yang sudah ada pada kita sejak mulanya. Kita bergaul dengan baik dan intensif. Kadang-kadang tugas sebagai orang Kristen, tugas saudara dan saya, bukan pertama-tama membuka dan memberikan yang baru, tetapi sebaliknya memproklamasikan, menjabarkan, supaya menjadi lebih jernih, lebih terang benderang. Semua yang lama, yang sudah ada pada kita, yang sudah diberikan kepada kita sejak mulanya. Konon ibu bapak dan saudara, semua murid Yesus meninggal secara menyedihkan karena mereka dianiaya sebab iman mereka. Satu-satunya murid Yesus yang meninggal di usia yang sangat lanjut, sangat tua, bukan karena dianiaya. Satu-satunya adalah Yohanes, Rasul Yesus Kristus yang menulis surat Yohanes itu. Sampai pada usia yang sudah sangat lanjut, ia tidak pernah berhenti memberitakan firman Allah. Walaupun dia dipapa dan dituntun sampai ke mimbar, ia tetap berkhotbah setiap minggu. Dan khotbah yang disampaikannya tidak pernah baru. Dengan suara yang terbata-bata karena faktor usia. Setiap minggu ia mengatakan, "Anak-anakku, terimalah Tuhan Yesus dan serahkanlah dirimu kepadanya." Suatu saat ibu bapak dan saudara, seorang anggota jemaat protes. Apanya yang baru? Khotbah macam apa? Lalu Yohanes menjawab, "Apakah Anda telah menerima dan menyerahkan diri kepada Yesus
sesuai dengan khotbahku? Jemaat ini menjawab dengan ragu-ragu. Aku belum terlalu yakin. Yohanes menjawab, kalau begitu minggu depan aku akan mengkhotbahkan khotbah itu lagi. Ibu bapak dan saudara-saudara yang kekasih, orang-orang Kristen yang bermoral menjadi lilin-lilin kecil yang tidak pernah pudar dan redup. Orang-orang Kristen yang bermoral menjadi garam dunia yang mampu mengasinkan dunia yang sudah semakin hambar. Tidak terjadi, katakanlah, semudah orang membalikkan tangan. Tetapi semuanya itu terjadi karena orang-orang Kristen telah menjadi menyatu dan tidak terpisahkan dengan nilai-nilai lama, perintah lama yang sudah ada dari mulanya. Dasar atau fondasi perintah lama, sumber dari nilai-nilai lama yang sudah ada dari mulanya itu adalah Tuhan sendiri. Tuhan yang abadi dan tidak pernah berubah. Nilai-nilai itu sudah ada seusia ciptaan. Jadi jelas, seabadi Tuhan. Sebab Tuhan adalah kasih, Tuhan adalah keadilan, pendamaian, pengampunan, dan seterusnya. Ibarat pohon-pohon berakar pada akar yang lama. Tetapi pohon itu membutuhkan pucuk-pucuk atau daun-daun yang baru. Membutuhkan buah-buah yang baru supaya pohon itu tetap hidup dan menjadi berkat bagi banyak orang. Tanpa tunas dan buah-buah yang baru, akar pohon itu akan mati. Sebaliknya, tanpa akar yang lama, mana mungkin tumbuh tunas-tunas dan buah-buah yang baru? Di dalam diri Yesus, kita akar yang lama, perintah yang lama itu menimbulkan tunas-tunas baru, buah-buah segar yang senantiasa kita nikmati sepanjang waktu. Sering dikatakan tak lekang oleh panas dan tak lapuk oleh hujan. Di dalam diri Tuhan kita Yesus Kristus, kita semuanya selalu baru. Perintah-perintah yang lama itu menjadi dasar dan memberikan inspirasi untuk melakukan dan menghasilkan tunas-tunas baru dan buah-buah kehidupan yang baru bagi umat manusia. Tuhan Yesus bersabda,
Aku memberikan perintah baru kepada kamu, supaya kamu saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Saudara, perintah yang baru ini, mengasihi dan masuk ke dalam seluruh kehidupan umat manusia. Ia menjadi kekuatan yang memperbaiki, kekuatan yang menyembuhkan. Jelas sekali, kekuatan yang menuntun orang kepada Kristus, sumber kehidupan itu. Seperti sumber air hidup yang tidak pernah kering, terus-menerus berpancaran dan mengalir ke seluruh penjuru kehidupan. Tidak ada bidang kehidupan yang tidak tersentuh. Perintah baru itu begitu tinggi sehingga menyentuh kehidupan atau permasalahan yang mungkin selama ini tidak terjangkau. Perintah baru ini terlalu luas sehingga menyentuh permasalahan-permasalahan yang berada pada bahagian yang paling pinggir dan paling dalam, dan tidak tersentuh selama ini. Perintah baru itu begitu dalam sehingga ia menyentuh persoalan yang selama ini tidak tersentuh. Saudara-saudara, dalam terang itulah kita menyoroti salah satu teks pada hari ini yang berbicara tentang perintah baru, yaitu orang yang mengasihi. Orang yang mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang. Tetapi orang yang membenci saudaranya, ia berada dalam kegelapan. Itu perlu kita renungkan, karena mengasihi sudah menjadi barang yang langka di tengah-tengah kehidupan yang sulit dan penuh dengan persaingan yang tidak sehat ini. Sebaliknya, benci sekalipun teorinya ditolak, tetapi telah menjadi tren yang sangat populer dalam kehidupan umat manusia. Benci berarti kegelapan, karena jauh dari Tuhan dan semuanya hitam. Semuanya gelap. Gelap di luar dan gelap di dalam. Ketika orang melihat keluar ke arah sesamanya, sepertinya dia tidak melihat apa-apa. Tapi yang dia lihat hanya kepentingannya. Tidak peduli. Yang dilihat adalah kepentingannya. Kalau ada orang yang menderita kelaparan dan tidak bisa menghidupi satu kehidupan yang layak, yang dilihat ialah bukan bagaimana untuk harus menolong orang
orang ini. Tetapi bagaimana menggarap orang-orang itu supaya saya mendapatkan keuntungan? Saudara-saudara, yang dilihat ialah bagaimana saya menggarap orang supaya saya bisa sampai ke tujuan. Banyak contoh. Bagaimana upaya menggarap banyak orang supaya kita bisa sampai ke Istana Merdeka, bisa sampai ke Senayan dan seterusnya. Tetapi hitam dan gelap juga bersumber dari dalam. Kegelapan yang ada di dalam itu mengendalikan tingkah, laku, dan sepak terjang manusia. Itulah yang kita temukan. Barangkali orang bertanya, siapa dia? Hitam dan gelap yang ada di dalam menentukan dan mengendalikan apa yang ada, apa yang dikerjakan, apa yang dia kerjakan. Saudara, kalau hati bersih, terang benderang, jelas, dengan terang Tuhan, maka akan menghasilkan pekerjaan yang bersih, pekerjaan yang mencerahkan orang. Tetapi kalau hati hitam, gelap pekat, maka kegelapan itu akan menguasai, akan tumpah dan diekspresikan dalam karya yang sangat mengerikan bagi orang lain. Saudara-saudara, orang yang dikuasai kegelapan, orang yang dikuasai oleh hal yang tidak benar dari dalam, kalau kita cermati, tidak mengenal dirinya. Dia berpikir bahwa dia adalah pahlawan, tapi sebenarnya dia adalah pengkhianat. Dia berpikir bahwa dia sedang mengenakan busana, padahal dia telanjang. Dia berpikir dia akan mendarat di sorga, padahal dia mendarat di neraka. Kegelapan ibu bapak dan saudara telah membuat dia buta, dan sebaliknya dia buta dan berjalan di dalam kegelapan. Orang yang menolak untuk melihat penderitaan, kehancuran, tangisan orang lain, lama-kelamaan dia akan benar-benar buta. Karena dia tidak tahu diri. Konsisten dengan benci, lama-kelamaan kebencian itu akan menghancurkan semua yang baik yang ada di dalam diri orang itu atau di dalam diri kita semua. Konsisten dan mempertahankan dendam, benci, maka lama-kelamaan ia akan merasuk dan mengancam kehidupan kita. Saudara-saudara,
Terlalu banyak penderitaan yang tercipta dalam dunia ini karena benci. Negara yang dikendalikan oleh benci, oleh dendam, akan memicu perang antar bangsa. Benci yang dipicu oleh perbedaan ideologi juga akan menghasilkan kekerasan tanpa ujung. Saudara-saudara, ketika kita ada di penghujung minggu Epifani dalam tahun 2021, perlu kita renungkan bahwa kasih terhadap saudara menuntun orang untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang sulit. Kasih terhadap saudara atau sesama menyebarkan pengertian dan kesejukan, menyebarkan terang sehingga orang bisa berjalan dalam terang dan tidak jatuh tersandung. Hari ini kita semua diminta untuk memancarkan hikmat sehingga dimanapun kita dihadirkan, kita bisa mengambil keputusan yang tepat. Amin. Kami mengundang saudara jemaat berdiri. Marilah bersama-sama dengan semua umat percaya di muka bumi, kita ikrarkan pengakuan percaya gereja kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilahkan duduk. Mari Ibu Bapa dan saudara-saudara, kita akan naikkan doa syafaat yang akan kita akhiri dengan mengucapkan bersama doa
Bapa kami. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa di dalam Kristus, kami berterima kasih kepadamu atas lawatan firman-Mu bagi sekalian kami. Lengkapi pemberitaan firman pada saat ini dan mampukan kami menjadi pelaku-pelaku firman. Ketika kami bersekutu bersama secara online pada saat ini, kami teringat semua mereka yang sakit, mereka yang dirawat di rumah ataupun di rumah-rumah sakit. Tuhan, Engkau melawat mereka. Engkau memakai alat-alat-Mu dalam dunia ini, para dokter, perawat, obat-obat, dan peralatan medis, termasuk di dalamnya makanan dan minuman untuk menyalurkan berkat sukacita, kekuatan, dan kesembuhan bagi mereka yang sakit. Bapa di sorga, Bapa dalam Kristus, Engkau juga melawat semua anggota keluarga yang memberikan pelayanan bagi mereka yang sakit. Biarlah dengan penuh sukacita dan kesabaran, mereka boleh memberikan pelayanan bagi anggota keluarga yang sakit. Dan Engkau terus dipermuliakan. Bapa, perlengkapi semua kami dengan tubuh yang kuat dan sehat. Untuk mana kami mengerjakan tugas-tugas yang Engkau percayakan kepada kami. Dalam keluarga, dalam gereja maupun dalam masyarakat. Bapa pemurah dan penyayang, Bapa di dalam Kristus, ketika kami bersekutu di minggu pagi hari ini, kami mau berterima kasih atas penyertaan-Mu bagi semua mereka yang berlanjut usia, yang tinggal di rumah bersama anak cucu, yang ada di panti-panti Wereda, ataupun yang tinggal sendirian. Tuhan melawat semua yang berlanjut usia agar hari tua dijalani dalam damai sejahtera dari sorga. Kami pun juga mau berdoa untuk semua janda, duda, dan yatim piatu, semua yang ditinggalkan anggota keluarga kekasih. Tuhan melawat mereka, menguatkan dan menghiburkan mereka dalam segala hal. Bapa di sorga, Bapa di dalam Kristus, kami membawa semua mereka yang menderita, semua mereka yang dihadapkan dengan kesulitan, semua mereka yang terpapar karena pandemi COVID-19. Tuhan, Engkau campur tangan dalam seluruh kehidupan mereka. Dan Engkau memakai kami, alat-alat-Mu dalam dunia ini untuk menjadi saluran sukacita bagi mereka. Bapa di sorga, Engkau senantiasa menyertai dan memberkati semua upaya untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Biarlah ya Bapa, semua upaya Engkau berkenan berkati. Upaya pemerintah biarlah ditunjang oleh kami sebagai rakyat. Dan dalam kerendahan hati kami mohon sertai dan berkati pemerintah kami, presiden dan wakil, pemerintah kami secara utuh. Tuhan, Engkau lawat dengan kuasa dan menyertai segenap rakyat Indonesia. Sesungguhnya kami beragam. Di dalam kepelbagaian kami ada dan hadir. Mampukan kami untuk saling menghormati dan menghargai sebagai saudara sebangsa dan setanah air. Dan dalam kerendahan hati kami mohon, selamatkanlah bangsa dan negara kami dari hal-hal yang tidak diinginkan. Bapa di sorga, Bapa di dalam Kristus, ketika kami bersekutu pada saat ini, kami pun membawa semua mereka yang bersukacita dan berbahagia karena bertemu dengan usia yang baru, bertemu dengan ulang tahun perkawinan, berhasil di dalam pendidikan, dalam pekerjaan, mengalami pertambahan anggota keluarga dan berkat lain.
Biarlah sukacita mereka semakin sempurna di dalam Engkau. Dan Engkau juga melawat semua mereka yang mempersiapkan diri untuk masuk dalam kehidupan berumah tangga. Tuhan, Engkau sertai mereka. Biarlah mereka boleh mempersiapkannya dengan baik dan boleh dihasilkan rumah-rumah tangga yang kuat dan kokoh dan diberkati oleh Tuhan. Bapa di sorga, kami mau berdoa kiranya Engkau menyertai perjalanan gerejamu di muka bumi, perjalanan gerejamu di tanah air kami Indonesia dengan berbagai pengalaman yang ada di dalamnya. Dan terlebih gereja Protestan di Indonesia bagian barat. Tuhan, Engkau berkenan sertai dan berkati. Engkau campur tangan dengan semua agenda yang ada di jajaran GPIB. Dan terlebih jemaatmu, jemaat Gideon Kelapa II. Tuhan, Engkau berkenan sertai dan berkati segenap kami sebagai warga dan sebagai pelayan, di mana kami semua terhisap di dalam keenam kategori yang ada. Tuhan berkenan berkati kami semua. Tuhan tahu dan kenal semua kami dengan kelebihan dan kelemahan yang ada pada kami. Perlengkapi kami semua keluarga besar Jemaat Gideon Kelapa II dengan hikmat daripada, dengan tubuh yang kuat dan sehat. Sehingga masing-masing kami boleh berperan sesuai dengan bahagian yang kami terima daripadamu. Kami boleh saling menopang, saling membantu, saling mengingatkan. Karena Kristus sangat mengasihi kami semua. Bapa menyertai dan memberkati dengan semua agenda yang ada dalam jemaat-Mu. Engkau berkenan campur tangan di dalam rencana pertemuan warga Sidi Jemaat pada tanggal 13 nanti. Biarlah ya Bapa, semuanya boleh berjalan dengan lancar dan baik. Karena Engkau menyertai kami semua, memberikan hikmat bagi kami semua. Dan biarlah di dalam penyusunan program kerja untuk 2021-2022, biarlah banyak hal yang tentunya perlu perhatian kami menjadi tugas, menjadi perhatian kami semua. Dan bersama-sama kami terus saling membantu satu dengan yang lain sebagai keluarga besar Jemaat Gideon Kelapa II. Bapa di sorga, Bapa di dalam Kristus, Engkau terus menyertai perjalanan Jemaat Gideon Kelapa II dengan semua yang ada di dalamnya. Demikian juga ketika kami ada bersama, kami berdoa untuk pelayan ataupun warga jemaat yang sementara menunaikan tugas di luar kota. Tuhan menyertai mereka, menyertai semua yang mengadakan perjalanan. Biarlah semuanya boleh mereka jalani dan tiba di tempat tujuan dalam damai sejahtera daripada Bapa di sorga, Bapa dalam Kristus, semua kami yang bersekutu bersama pada saat ini, Engkau kenal kami lebih daripada kami mengenal diri kami. Sesungguhnya kami lemah, tapi Tuhan, kami punya Tuhan yang sangat kuat dan berkuasa. Oleh sebab itu, tak henti-hentinya kami datang kepadamu dan kami mau berserah diri kepadamu. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami memohon. Dengarkanlah doa kami. Peliharalah kami dalam Yesus Kristus Tuhan yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
Saudara-saudara, kita patut mengungkapkan syukur kita kepada Tuhan atas berkat dan penyertaan-Nya dalam hidup kita. Marilah kita mempersembahkan persembahan syukur untuk pekerjaan pelayanan bait Tuhan, seperti yang tertulis dalam kitab Mazmur 54 ayat 8, yang menyatakan, "Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu. Bersyukur sebab nama-Mu baik ya Tuhan." Persembahan ibadah dapat diberikan melalui amplop yang dikumpulkan ke kantor Majelis Jemaat atau Bank Rakyat Indonesia, nomor rekening 2005 01 000052 560. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Jemaat, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Ya Allah, Bapa sumber rahmat dan berkat, kami bersyukur karena karya agung-Mu yang menyelamatkan kami di dalam Yesus Kristus. Dia setia pada janjinya untuk memenuhi kami dengan kuasa dan karunia Roh Kudus, sehingga kami mampu bekerja di dalam dunia dan memperoleh berbagai berkat dan rezeki. Kepadamu saja kami persembahkan pemberian kami. Terimalah ya Tuhan, dan pakailah hidup, kerja, dan pelayanan kami untuk mendukung dan berbagi kepada mereka yang membutuhkannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat, silakan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita mengikuti warta jemaat
Minggu 14 Februari 2021. Yang pertama, ucapan terima kasih. Majelis Jemaat GPIB Gideon menyampaikan terima kasih kepada pertama pelayan firman Pendeta Carolina Halemontolalu yang telah melayani pada ibadah hari Minggu 14 Februari 2021, juga para pelayan, pemandu lagu, organis, dan tim multimedia yang telah mengambil bagian dalam ibadah hari Minggu 14 Februari 2021. Tuhan Yesus senantiasa memberkati pelayanan Bapak, Ibu, serta saudara-saudari. 2. Pemberkatan perkawinan. Akan melaksanakan pemberkatan perkawinan Saudara Ipan Nopian Herta Putra, putra dari keluarga Bapak Heri Janto Jalimun dan Ibu Yulianita Ningrum dari sektor pelayanan Nehemia, dengan Saudari Elizabeth Ayu Kartini, putri dari keluarga Bapak Ramses Parulian Simanjuntak dan Ibu Francisca Indah Wahyuningsi dari HKBP Agape Resort Depok Timur. Pemberkatan perkawinan akan dilaksanakan pada hari tanggal Sabtu 20 Februari 2021, waktu 10 WIB, tempat GPIB Gideon Depok, pelayan firman Pendeta John FC Pati Asina. Bagi jemaat yang berkeberatan atas peneguhan pemberkatan perkawinan ini, dapat menyampaikan keberatannya di kantor majelis jemaat sebelum penggembalaan dilaksanakan. Yang ketiga, ulang tahun Majelis Jemaat GPIB Jemaat Gideon Kelapa II Depok mengucapkan selamat bertambah usia kepada Bapak, Ibu, Saudari, Saudara yang berulang tahun pada tanggal 14 Februari 2021 sampai dengan 20 Februari 2021. Tuhan Yesus memberkati. Yang keempat, untuk informasi keuangan dan lainnya bisa diikuti dalam warta jemaat yang tersedia di dalam website GPIB Gideon Depok, www.gpibgideondepok.org. Demikian warta jemaat ini, dan atas perhatian jemaat kami mengucapkan terima kasih. Selamat hari Minggu, tetap menjaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Kami mengundang saudara jemaat berdiri. Ingatlah pesan Tuhan dalam surat pertama Korintus 15 ayatnya yang ke-58 yang menyatakan, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Saudara-saudara, arahkanlah hati dan pikiranmu pada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau.
Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.